Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Walur Rahman akan mempresentasikan tentang penerapan rancangan sampling penerimaan tunggal pada produk gigi. Nah, ini merupakan hasil karya ilmiah dari Juwita Sari dan Gabriela Varietti. Nah, ini merupakan tim presentasi kami, yaitu saya dan Pak Walur Rahman dengan NIM saya dengan NIM 1243 dan Pak Walur Rahman dengan NIM 11.239. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada analisis pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Mungkin untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara Pak Rahman, dipersiapkan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Mula. Jadi, untuk latar belakang yang diambil dalam permasalahan karya ilmiah ini, yang pertama dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan antar perusahaan pada era globalisasi ini semakin erat tentunya, dan menjadi hal yang wajar. Daya saing perusahaan sendiri tidak hanya terjadi dalam keunggulan produk yang ditawarkan, melainkan kualitas dan keamanan produk bagi kesehatan juga turut dipertimbangkan. Dan perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya melalui bantuan kegiatan pengendalian kualitas dengan melakukan pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk atau produk defect. Jadi sampai pada tingkat kerusakannya itu 0 atau biasa disebut zero defect. Nah, dengan demikian rancangan sampling penerimaan ini atau acceptance sampling ini terhadap 5 lot tusuk gigi, di mana masing-masing lot itu terdiri dari 100 produk tusuk gigi. Ya, yang kedua itu tinjauan pustaka. Ya, yang pertama acceptance sampling. Acceptance sampling ini merupakan proses pembuatan keputusan yang berdasarkan pada unit-unit sampel dari sejumlah produk yang dihasilkan perusahaan itu atau yang dikirim dari pemasok. Nah, sampling penerimaan ini mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama itu lebih murah, yang kedua dapat meminimalkan kerusakan dan perpindahan tangan, yang ketiga mengurangi kesalahan dalam inspeksi, yang keempat itu dapat memotivasi pemasok bila ada penolakan bahan baku itu. Nah, ini menurut Westerveld 1998. Nah, ada keunggulan pasti ada kelemahannya juga. Jadi untuk kelemahannya itu yang pertama adanya risiko penerimaan produk cacat atau penolakan produk baik itu. Yang kedua sedikit informasinya mengenai produk. Yang ketiga membutuhkan perencanaan dan pendokumentasian prosedur pengembalian sampel. Yang keempat tidak adanya jaminan mengenai sejumlah produk tertentu yang akan memenuhi spesifikasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada kurva karakteristik operasi atau OC curve. Nah, dalam OC curve ini adalah proses analisis diterima atau tidaknya suatu lot yang diproduksi. Penentuan jumlah sampel dan kriteria penolakan yang optimum perlu diukur. Pengukuran untuk mengetahui kinerja pada sampel tunggal salah satunya dapat menggunakan kurva karakteristik operasi atau yang biasa disebut sebagai OC, Operating Characteristic Curve. Ya, ini ada tahap-tahap untuk mencari OC, kurva karakteristik operasi. Yang pertama itu ada rumus PA sama dengan P
buka kurung D kurang dari C, tutup kurung sama dengan sigma N faktorial dibagi D faktorial, buka kurung N min D, tutup kurung faktorial, P pangkat D dikali 1 min P pangkat N min D. Nah, di mana PA ini adalah probabilitas penerimaannya, C-nya itu adalah cacat produk yang disyaratkannya, dan D itu adalah jumlah produk cacatnya. Ya, ini untuk pendekatan distribusi Poisson. Yang pertama itu PA sama dengan P, D kurang dari C sama dengan sigma C alfa, alfa pangkat D per D faktorial. Nah, ini teman-teman untuk contoh YC curve-nya bisa dilihat. Nah, yang ketiga saya serahkan kembali ke rekan saya. Ya, yang ketiga ada metodologi penelitian. Dari variabel yang diambil ini, kita asumsikan X ini yaitu jumlah TCG yang cacat pada sampel yang diambil dari setiap lot. Nah, jumlah dari lotnya ini ada 5 dan ukuran satu lot itu 100. Lot 1 jumlah sampel N, jumlah cacatnya X1, dan begitu pun dengan lot seterusnya sampai ke lot 5 dengan jumlah cacat X sesuai dengan lotnya masing-masing. Next. Nah, ini merupakan flowchart dari untuk menyelesaikan secara assessment sampling. Yang pertama, mulai terus merumuskan masalah, yaitu yang pertama menghitung N dan C dengan AQL 0,5 dan TPD dengan 37,8. Terus menghitung N dan C, jadi ini secara paralel ya, N dan C. Terus dengan AQL 1,78 dan LTPD sama dengan 78. Dan yang terakhir menghitung N dan C ya sama dengan 1,8 dan LTPD sama dengan 1,7. Lalu dari hasil tersebut dibuatlah kurva OSI. Terus dibandingkan dan menentukan rancangan sampling N dan C yang optimum. Setelah itu melakukan perusahaan dengan rancangan sampling optimum. Terakhir kesimpulan dan saran dan selesai. 4. Analisis masalah. Dari rancangan sampling optimum, risiko produsen atau risiko produk tolak padahal produk memenuhi standar dan sebesar 5%, dan risiko konsumen atau beta atau risiko produk diterima padahal produk tidak memenuhi standar adalah sebesar 10%. Dan itu telah diketahui pula tolerance persen defektif atau LTPD atau tingkat kualitas terburuk yang masih bisa diterima oleh konsumen, dan acceptable quality limit atau AQL atau proporsi kecepatan maksimum yang diperbolehkan menurut perusahaan berturut-turut sebesar 0,5 dan 37,8, 1,78 dan 78 serta 1,8 dan 40,7%. Ini merupakan hasil AQL dan LTPD-nya dengan alpha 0,5, betanya 0,1, untuk N1-nya 5, 2 dan ini 8, C-nya 0, ini juga 0, dan C yang dengan AQL 1,8 ini C-nya 1 dan N-nya 100 untuk ukuran lotnya. Next. Ini merupakan probabilitas penerimaan dari, dan yang PA ini yang garisnya ke atas ini probabilitas penerimaan, dan untuk yang bawah ini merupakan peluang kecacatan.
Pemeriksaan sampling tunggal. Pada rancangan sampling tunggal dilakukan pemeriksaan terhadap 5 lot yang masing-masing terdiri dari atas 100 biji dengan ukuran sampel N dan acceptance sampling yang optimum dari hasil analisis sebelumnya yaitu N sama dengan 5 dan C sama dengan 0. Dilakukan sampling penerimaan terhadap setiap lot guna mengetahui apakah lot tersebut layak diterima atau harus ditolak. Nah, jadi untuk lot pertama ini diketahui pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada jumlah cacat pada lot tersebut, jadi si lot tersebut diterima. Dan yang kedua ini ada jumlah cacat pada lot tersebut, jadi lot kedua ditolak. Lot ketiga sampai kelima itu diterima karena tidak ada jumlah cacat pada lot tersebut. Mungkin kesimpulannya akan dibacakan lagi oleh rekan saya, Muhammad Badrul Rahman. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari permasalahan-permasalahan tadi itu, ya, yang pertama untuk AQL itu sama dengan 0,5% dan LTPD-nya itu 37,8%. Nah, dari AQL dan LTPD itu menghasilkan ukuran sampel sebanyak 5 dan acceptance number-nya itu sebanyak 0 atau 0. AQL 1,78% dan LTPD 78% itu menghasilkan ukuran sampel sebanyak 2 dan acceptance number-nya itu sebanyak 0. Nah, sedangkan untuk AQL-nya itu 1,8% dan LTPD-nya 40,7% itu menghasilkan ukuran sampel sebanyak 8 dan acceptance number-nya sebanyak 1. Nah, berdasarkan dari kurva OC yang dihasilkan itu dapat diketahui bahwa rancangan sampling yang terbaik itu dengan AQL-nya 0,5% dan LTPD-nya 37,8%. Nah, sehingga jumlah sampel yang harus diperiksa dalam satu lot yang terdiri dari 100 tusuk gigi sebanyak 5 sampel tusuk gigi dan batas penerimaan produk cacatnya itu adalah dalam satu lot itu adalah 0 tusuk gigi atau tidak terdapat tusuk gigi yang cacat. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, pemeriksaan terhadap 5 lot tusuk gigi dengan ukuran sampel sebanyak 5 dan acceptance number itu 0 diperoleh hanya lot 2 yang ditolak karena ditemukannya 1 tusuk gigi yang cacat dari 5 sampel tusuk gigi yang diambil. Nah, sedangkan lot lainnya diterima. Dengan demikian, probabilitas lot diterima adalah sebesar 0,8 sehingga kualitas tusuk gigi yang diproduksi adalah baik. Ya, saya kembalikan ke saudara Mula. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mungkin bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya dan rekan saya. Yang tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah menonton.